Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sasi Suci Ningtyas, calon guru penggerak Angkatan 5 dari Kabupaten Banyumas, dengan fasilitator Bapak Supardan dan pengajar praktik Bapak Muhammad Lutfi Hamdan. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan hasil aksi nyata saya pada modul 1.4 Budaya Positif. Uraian kegiatan aksi nyata. Yang pertama, mengimplementasikan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif di lingkungan kelas. Dan yang kedua, membagikan pemahaman dan pengalaman dalam menerapkannya kepada rekan-rekan. Dan untuk tindakan yang dilakukan sebelum kegiatan aksi nyata adalah sharing diskusi dan meminta izin kepada kepala sekolah tentang penerapan budaya positif di lingkungan kelas, serta membagikan pemahaman dan pengalaman budaya positif kepada rekan guru lainnya. Berikut ini merupakan kegiatan pembuatan rancangan kelas impian dan keyakinan kelas. Ini kalian lihat ada tulisan di papan tulis, ada keyakinan kelas dan kelas impian. Pernah mendengar nggak kelas impian itu apa? Mungkin ada yang bersih, pengen nyaman, tidak ada keributan. Nah, nanti Bu Guru bagikan, kalian tulis kelas impian kalian masing-masing. Boleh lebih dari 1, 2, 3, 4, 5 boleh. Ya, tidak perlu dikasih. Berikut ini merupakan kegiatan diseminasi di sekolah mengenai pemahaman dan pengalaman budaya positif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmatnya, sehingga pada siang hari ini kita dapat mengikuti acara diseminasi budaya positif SD Negeri 2 Bojong tahun 2022. Acara diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh narasumber calon guru penggerak Ibu Sasi Suci Ningtyas SPD
dengan susunan acara sebagai berikut. Acara yang pertama, pembukaan. Acara yang kedua, menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Acara yang ketiga, sambutan dari Ibu Kepala Sekolah. Acara yang keempat, diseminasi budaya positif. Acara yang kelima, tanya jawab. Dan acara yang terakhir, penutup. Mengingat waktu yang sudah siap, marilah kita masuki acara yang pertama, yaitu pembukaan. Marilah acara diseminasi budaya positif pada siang hari ini kita buka dengan melafazkan basmalah. Kami ikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua, menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku, semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Memasuki acara yang ketiga, sambutan dari Ibu Kepala SPDT 2 Pojok. Kepada Ibu sekalian di SPDSD kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru SD Negeri 2 Pojok. Alhamdulillah, puji syukur marilah kita panjatkan kepada junjungan Nabi Agung kita Muhammad. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah pada pagi hari ini kita dapat melaksanakan diseminasi tanpa halangan suatu apapun. Tak lupa salawat dan salam senantiasa tercurah bagi junjungan Nabi Agung kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir. Bapak Ibu yang saya hormati, hari ini adalah diseminasi untuk guru penggerak ya. Saya ucapkan selamat dulu kepada Bu Sasi Sucilintias yang telah lolos untuk mencapai guru penggerak yang tinggal beberapa langkah lagi ya. Dan harapan saya semoga guru-guru yang lain juga segera mendaftarkan sebagai calon guru penggerak berikutnya. Yaitu sudah dibuka lagi untuk gelombang 8, 9, 10 mulai tanggal 1 sampai dengan 30 September. Karena ini
wajib untuk mendaftar, monggo jenengan mendaftar kembali siap ya Bu Hia. Monggo banyak Bu Hia, Bu Ida, Bu Eti, Mbak Eka, Pak Mamun, monggo siap selanjutnya. Pak Fatah sekalian. Nah, nanti kalau sudah selesai, Bu Sasi, giliran panjenengan semua yang mengikuti. Ternyata acara di sini banyak banget ya, banyak banget maksudnya apa? Banyak sekali untuk peningkatan bagi pendidikan di sekolah kita ya. Sekarang kita setiap hari sudah melaksanakan seperti membaca Asmaul Husna ya. Asmaul Husna kan setiap hari. Kemudian pembiasaan bertambah serta kunjungan lakon liriknya juga bertambah ya. Saya sudah lakon lirik ya. Yang kunjungan wali murid ya, kunjungan siswa ke rumah-rumah wali murid. Ternyata di sana siswa-siswa kita ya, walaupun 5 hari kerja sekarang semakin bagus ya. Melihat pertamanya sangat capek ya, tapi ternyata kalau dijalani enjoy jadi anak itu tidak layapan sembarangan. Namun sekarang kita alihkan kepada pemadatan, yaitu pemadatan selain di sekolahan, pemadatan di rumah untuk pembiasaannya seperti pembiasaan ngaji, pembiasaan menghafalkan ayat-ayat pendek gitu kan. Karena guru agama ini jadi usaha mengambilnya seperti itu, memantau seberapa sih untuk tingkat kehafalan anak-anak tersebut. Ada perubahan apa sih? Ternyata banyak sekali perubahan. Maka dari itu untuk saya harapkan semuanya saja monggo daftar sebagai calon guru penggerak berikutnya. Anggur guru lulus sudah apa-apa, semangatnya kita jadi punya pengalaman yang penting itu lah. Kita lihat daftar itu hanya untuk mencari tambahan ilmu atau wawasannya, walaupun bisa didapatkan dari yang lain ya. Seperti kita ikut seminar, kita ikut workshop dan sebagainya. Seperti PNN yang baru saja kami ini kemarin Pak Mahfud sama Bu Eti kami rampung hari ini, kemarin ya rampung, dan hari ini juga ada lagi pertemuan ya. Namun di dalam guru penggerak itu lebih luas lagi. Maka dari itu saya mengharapkan agar Bapak Ibu semuanya mau untuk mendaftar. Kemarin saya ucapkan terima kasih Pak Mahfud berita yang sudah mendaftar ya. Belum lolos nggak apa-apa, coba ya dulu. Karena usianya masih memungkinkan untuk ikut. Kalau enggak ya itu orang dulu yang mau ikut usianya. Semoga untuk diseminasi yang praktik ini adalah pembiasaan kita sehari-hari, betulnya ya. Namun kalau dibuat diseminasi seperti ini akan lebih menarik lagi. Monggo kita semua mengikuti diseminasi ini dan tanyakan gali potensi yang ada, tanyakan semuanya ya, agar guru penggeraknya itu juga lebih aktif. Monggo kita bertanya sebenarnya dan bagaimana kita saling sharing di sini. Mumpung ada Ibu Sasi yang sedang jadi calon guru penggerak, mudah-mudahan kita ini nanti Ibu Sasi dengan sukses. Alhamdulillah, amin. Lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi sambutan dari Kepala SDN Kedua Projo kepada beliau Profesor dan terima kasih. Acara yang keempat, diseminasi budaya positif sesuai dengan modul 1 KPI, pemahaman dan penerapan budaya positif di sekolah, yang akan disampaikan oleh calon guru penggerak Ibu Sasi Suci Nityas SPD. Kami persilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang terhormat Ibu Kepala SD Negeri 2 Bojong, Bapak Ibu rekan sejawat yang saya hormati pula, alhamdulillah bersyukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai banyak nikmat sehingga kita bisa berkumpul dalam acara sosialisasi vaksin nyata ini dengan keadaan sehat walafiat. Sehat semua gitu Bapak Ibu. Alhamdulillah. Salam serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sang suri tauladan yang kita nantikan syafaatnya, dan semoga kelak kita semua termasuk ke dalam golongan orang yang mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu dalam acara ini. Sebelumnya saya ingin menyampaikan bahwa tujuan dari diadakannya acara ini, acara diseminasi budaya positif mengenai pemahaman dan pengalaman budaya positif yang sudah saya praktekkan ini terkait dengan kegiatan pendidikan calon guru penggerak yang sudah saya ikuti kurang lebih 2 bulan ini, dan saya sudah menyelesaikan satu modul, yaitu modul 1. Modul 1 terdiri dari 4 submodul, dari modul 1.1 sampai modul 1.4. Nah, di modul 1.4 ini saya ditugaskan untuk melaksanakan diseminasi atau pengimbasan dari materi yang saya dapatkan di dalam pendidikan CGP ini kepada rekan sejawat di SD masing-masing. Jadi, nuwun sewu Bapak Ibu, di sini bukan berarti saya menggurui Bapak Ibu, tapi saya mengajak Bapak Ibu untuk berdiskusi bersama. Kita sharing-sharing mengenai budaya positif. Saya yakin Bapak Ibu di sini sudah memiliki banyak pengalaman, bahkan ilmunya lebih-lebih dari saya. Makanya ayo kita sharing bersama, kita diskusi bersama mengenai penerapan budaya positif ini. Ya, selamat datang para guru hebat. Mari belajar bersama, berkolaborasi, saling mendukung demi terwujudnya disiplin positif di sekolah kita tercinta ini. Nah, ini ada 4 dari modul 1 yang terdiri dari modul 1.1 sampai 1.4 mengenai filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, nilai dan peran guru penggerak, visi guru penggerak, dan yang terakhir ini budaya positif. Nah, dari materi ini semua, ini tujuannya itu cuma 2, yaitu mewujudkan peserta didik yang berprofil pelajar Pancasila dan mewujudkan merdeka mengajar. Nah, Bapak Ibu, coba ini ada salah satu dari tokoh pendidikan, siapa ya? Ki Hajar Dewantara. Dari pemikiran Ki Hajar Dewantara ini sangat mengubah paradigma, terutama saya ini pemikirannya itu sangat bagus, gitu. Nah, ini ada dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara. Intinya itu menuntun. Jadi tujuan dari pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara itu, pendidikan itu adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Nah, dari kata-kata menuntun kekuatan kodrat yang ada pada anak dengan tujuan agar anak-anak itu
mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Jadi menurut Ki Hajar Dewantara ini, pendidikan itu menuntun perkembangan anak. Anak itu mempunyai potensi atau bakatnya masing-masing. Nah, setiap anak itu walaupun misal ada anak yang dari segi pengetahuannya mungkin kurang terus tapi dia itu sebenarnya memiliki mungkin dari segi keterampilan atau bakat yang lain, karena menurut Ki Hajar Dewantara ini anak-anak lahir itu dengan dari kertas putih tapi yang sudah ada coretan-coretannya walaupun terlihat buram. Bukan teori tabula rasa. Tabula rasa itu kan berarti anak lahir dari kertas yang kosong, kemudian manusia atau pendidik itu bisa mengubah anak itu seperti apa keinginan dari para pendidik. Tapi kalau menurut Ki Hajar Dewantara itu tidak. Jadi anak itu mempunyai potensi dan bakat masing-masing. Nah, potensi bakat masing-masing itu dari kertas kosong itu yang sudah tertulis tulisannya samar-samar. Nah, tugas kita sebagai guru itu adalah menebalkan garis samar-samar itu, yaitu mengembangkan, menggali potensi yang ada pada anak itu agar bisa terlihat, bisa tumbuh secara optimal. Anak-anak hidup dan tumbuh sesuai kodratnya sendiri. Pendidik hanya dapat merawat dan menuntun tumbuhnya kodrat itu. Nah, Ki Hajar Dewantara itu mengumpamakan pendidik itu seperti petani. Petani yang menanam, misal petani menanam biji jagung. Nah, kira-kira biji jagung itu kalau ditanam tumbuhnya jagung atau padi? Jagung, Nah, menurut Ki Hajar Dewantara itu seperti itu. Jadi guru itu hanya biji jagung tadi itu di petani. Nah, petani kan hanya bisa menyirami, memupuk, terus merawat dari biji jagung itu agar nanti tumbuh menjadi jagung yang baik, yang bagus ya. Tidak mungkin biji jagung itu nanti akan tumbuh berubah menjadi padi. Nah, seperti itu dari filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Jadi anak-anak itu sudah memiliki bakat dan potensinya masing-masing. Tugas kita itu hanya bisa menebalkan, mengembangkan bakat atau potensi yang ada pada peserta didik kita. Kemudian mengenai pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi, sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, mengenai pembelajaran terdiferensiasi ini, apalagi sekarang kita sudah di kelas 1 dan 4, kurikulumnya sudah merdeka, Bapak Ibu. Nah, dalam kurikulum merdeka ini kita dituntut untuk melakukan merdeka belajar. Merdeka belajar itu bukan berarti anak itu bebas, mau langsung melaksanakan tes atau enggak, terserah, yang bebas. Anak mau belajar atau enggak, terserah, bukan seperti itu. Tapi kita itu harus melaksanakan pembelajaran yang berpihak pada anak. Nah, misalnya ada di dalam kelas ada 20 anak. Nah, dalam 20 anak itu tidak mungkin 20 anak itu semuanya itu pandai, pintar. Mesti ada beberapa anak, 1-2 anak yang kurang bisa memahami pelajaran. Nah, dari anak yang kurang bisa memahami pelajaran, misalnya di kelas 4. Di kelas 4 pelajaran matematika mengenai perkalian, pembagian misalnya. Kemudian ada anak yang jangankan perkalian pembagian, menghitung 1 sampai 10 aja, jumlahan aja susah. Nah, anak di kelas 4 itu dia itu bisa mengikuti pembelajaran di fase A. Fase A itu berarti untuk kelas berapa,
kelas 1 dan 2. Itu tidak apa nggih Bapak Ibu. Jadi tidak harus karena anak itu di kelas 4 di fase 2 berarti anak itu harus mengikuti kurikulum di fase 2. Itu tidak seperti itu mungkin. Nanti kalau seperti itu anak akan semakin tertekan. Terus kita juga bingung ya sebagai guru mau seperti apa nanti nilainya kan di bawah KKM seperti itu. Kemudian nah ini mengenai budaya positif. Nah dalam menerapkan budaya positif diperlukan pemahaman dan penerapan terhadap. Nah ini ada beberapa teori motivasi hukuman dan penghargaan. Kemudian ada keyakinan kelas, disiplin positif, dan nilai-nilai kebajikan universal, kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol, dan segitiga restitusi. Nah ini yang nanti akan kita diskusikan, akan kita pelajari bersama-sama ya. Nah dalam rangka menciptakan lingkungan positif, salah satu strategi yang perlu kita tinjau kembali adalah penerapan disiplin di sekolah kita. Apakah telah efektif? Ataukah masih perlu ditinjau kembali? Apa sesungguhnya arti dari disiplin itu sendiri dan apa kaitannya dengan nilai-nilai kebajikan? Coba menurut Bapak Ibu, perilaku disiplin di sekolah kita bagaimana? Apakah sudah efektif? Sudah efektif belum ya? Belum? Atau nah ternyata ada beberapa dari peserta didik kita yang masih kadang belum ya, belum sempurna. Nah, mendengar dari kata disiplin, coba mendengar kata disiplin yang ada di pikiran Bapak Ibu itu berarti bagaimana? Kalau mendengar disiplin, gimana berarti? Kurang di hukuman, sanksi. Nah, karena kalau disiplin itu sudah membudaya dalam kebiasaan kita itu terkait dengan tata tertib, peraturan, hukuman, dan itu merupakan perilaku yang tidak nyaman. Kalau disiplin, harus menaati peraturan, nah itu kan berarti kan tidak nyaman. Padahal disiplin positif adalah pendekatan mendidik anak untuk melakukan kontrol diri dan pembentukan sebuah kepercayaan diri. Disiplin positif menanamkan motivasi untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya tanpa terpengaruh adanya hukuman atau hadiah. Jadi hukuman atau reward, penghargaan itu merupakan sesuatu yang kurang efektif sebenarnya. Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini, untuk menciptakan murid yang merdeka syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Nah, disiplin yang dimaksud ini adalah disiplin positif. Disiplin positif itu muncul dari motivasi internal anak. Misalnya ada anak yang tidak mengerjakan PR. Ada anak yang tidak mengerjakan PR, kemudian nanti itu dikaitkan dengan keyakinan kelas. Nah, berkaitan dengan keyakinan kelas, nanti akan dibahas selanjutnya. Kemudian ada nilai kebajikan. Coba nilai kebajikan itu menurut Bapak Ibu apa nggih? Nilai kebajikan. Nilai yang mengandung kebaikan. Nilai yang baik, nilai yang mengandung kebaikan. Nah, nilai kebajikan yang saya ambil di sini sebenarnya ada 9 nilai dalam nilai kebajikan. Di antaranya itu salah satu nilai kebajikan yang ada dalam pelajar Pancasila. Dan saya mengambil nilai kebajikan yang ada di pelajar Pancasila ini. Nanti nomor mau di Ibu. Gotong royong, Iman, kebinekaan,
Sambungkan Bluetooth Anda. Nah, Diana Gosen menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Nah, perilaku peserta didik kita itu sebenarnya itu karena adanya ketiga dari motivasi ini. Salah satu dari 3 ini. Yang pertama ada untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Terus ada untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang ketiga ini untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, dari ketiga motivasi perilaku manusia ini, misalnya seperti ini. Kalau hari Senin itu kan anak-anak ada aturan untuk memakai topi besi gitu ya. Nah, mungkin ada beberapa anak yang memakai topi, dasi, sepatu itu dengan alasan karena untuk menghindari ketidaknyamanan. Misalnya, biar nanti tidak mendapatkan hukuman. Ya. Terus ada anak yang ada anak yang mengerjakan PR, ada anak yang mengerjakan PR itu biar nanti tidak dimarahi sama guru, pak guru, biar tidak mendapat hukuman. Itu berarti anak itu motivasinya itu karena untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan. Kemudian yang kedua, jadi di dalam motivasi perilaku yang pertama ini nanti apa yang akan terjadi? Anak itu memikirkan apa yang akan terjadi apabila misalnya tidak melakukannya. Nah, misal ada anak yang datang ke sekolah terlambat, nanti kalau aku datangnya terlambat, nanti apa yang akan terjadi denganku? Jadi kemudian anak itu akan berangkat lebih giat lagi biar tidak dihukum. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Misalnya ada seperti kemarin saat saya di kelas 4 itu saya mempraktekkan pembelajaran dengan strategi kartu, bermain kartu. Anak-anak mengurutkan ayat-ayat di kartu, terus saya bagi dengan kelompok-kelompok. Nah, nanti kalau yang pertama mengurutkan, guru kasih hadiah. Itu berarti kan anak-anak melakukan itu karena dari ribet ya. Terbukti ketika kelompoknya si Fahru itu karena di pas kedua itu kan saya tidak memberikan hadiah. Nah, Fahru itu melangkah hadiah. Nah, gitu. Berarti kan ini karena dari motivasi untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Terus misal ada lagi ada anak yang datang ke sekolah kemudian melaksanakan piket, itu ada juga sebagian anak yang karena ingin menghindari ketidaknyamanan atau yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Nah, reward di sini itu bisa berupa dengan barang dan juga dari perkataan. Misalnya, ya bagus, perkataannya bersih, terus biar nanti piket bersih, bagus, anak rajin, itu termasuk reward. Nah, ada juga anak yang seperti itu melaksanakan piket biar nanti dipuji sama guru lah, gitu. Berarti itu motivasinya itu tidak muncul dari hati, atau yang ketiga ini untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya akan menjadi seperti apa nanti saya kalau melakukannya. Nah, yang dari ketiga motivasi perilaku manusia ini, yang ke-1, 2 ini adalah motivasi eksternal. Motivasi eksternal berarti tidak tumbuh dari dirinya, dari dalam, tetapi karena biar tidak dihukum, kemudian biar mendapat hadiah, biar dipuji. Terus kalau yang ketiga ini untuk menjadi orang yang mereka inginkan. Nah, yang ketiga ini adalah motivasi internal. Motivasi yang timbul dari diri anak itu sendiri.
Nah, menurut Anda, dari ketiga jenis motivasi tadi, motivasi manakah yang saat ini paling banyak mendasari perilaku murid-murid Anda di sekolah? Menurut Bapak Ibu, yang mana nggih? Eksternal. Oke, motivasi eksternal, ya, karena menghindari ketidaknyamanan atau karena ribet, ya. Ya, ada beberapa anak yang karena takut dihukum, menghindari ketidaknyamanan. Ada juga yang karena ingin mendapatkan hadiah. Nah, ini ada contoh, oke? Ada contoh kasus. Ibu Rina, guru kelas 2 SD, mendapatkan masalah. Murid-muridnya tidak bisa tertib berdiri antri di depan pintu kelas dan selalu berebutan masuk ke dalam kelas setelah jam istirahat usai. Ini tentunya sangat mengganggu proses pembelajaran, di mana kelas tidak dapat mulai tepat waktu karena Ibu Rina sibuk menenangkan murid-muridnya untuk waktu yang cukup lama. Akhirnya Bu Rina berpikir cepat dan mengandalkan stiker bintang. Setiap murid-muridnya akan masuk kelas usai jam istirahat. Bu Rina akan mengiming-imingi murid-muridnya dengan stiker bintang. Ayo, siapa yang dapat berdiri lurus dan berbaris rapi antri di depan pintu akan dapat stiker bintang dari Bu Rina. Sebagian besar murid-muridnya menyambut tantangan tersebut dan langsung berdiri rapi di depan pintu agar mendapatkan stiker bintang. Hal ini tentu dilakukan Bu Rina selama beberapa minggu karena cukup berhasil membuat murid-muridnya berdiri rapi antri di depan pintu. Sampai pada suatu saat Bu Rina sakit dan terpaksa digantikan Pak Heru. Pak Heru tidak mengetahui tentang stiker bintang dan benar saja pada saat mau masuk ke kelas usai jam istirahat, murid-murid kelas 2 kembali berebutan masuk kelas. Apa yang terjadi dan mengapa hal itu terjadi? Coba berdasarkan kasus tadi, teori motivasi yang telah Anda pelajari, yang tadi yang 3 karena menghindari ketidaknyamanan, kemudian yang kedua ingin mendapatkan reward atau penghargaan, dan yang kedua ingin menghargai diri sendiri. Nah, dari 3 motivasi ini kira-kira apa motivasi murid-murid kelas 2 untuk bersedia berdiri antri sebelum masuk kelas? Kira-kira apa nih Bapak Ibu? Eksternal, mendapatkan reward. Ya, karena ingin mendapatkan reward berupa Stiker bintang. stiker bintang. Nah, terbukti setelah dipegang oleh Pak Heru, murid-murid tidak seperti itu lagi. Berarti kan itu karena dalam dirinya, aku pengen mendapatkan bintang aja, bukan karena hadir motivasi intrinsik dari dirinya. Aku kan harus berdiri rapi biar nanti dipuji atau apa gitu. Kemudian yang kedua adalah cara lain agar murid-murid kelas 2 bersedia antri di depan kelas tanpa diberi penghargaan stiker bintang. Coba kira-kira ada cara lain nggak? Ada. Nah, ada cara lain bagaimana Pak? Dengan diberi sanksi kalau yang tidak mau antri. Nah, itu berarti kan kita kembali dengan ya tadi yang nomor 1, padahal yang terbaik tadi nomor 3. Nah, karena ini sudah membudaya di masing-masing di setiap sekolah biasanya hanya mengandalkan kalau tidak untuk mendapatkan penghargaan, berarti kalau ingin mendapatkan sanksi. Padahal yang harus kita kembangkan, yang harus kita tumbuhkan itu yang ketiga. Nah, cara lain itu bisa dengan menerapkan budaya positif, menumbuhkan perilaku positif dalam diri murid dengan keyakinan kelas. Nah, Alfikon mengatakan baik penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Karena dengan baik penghargaan, kalau penghargaan murid nanti
sekaligus yang jika suatu penghargaan diharapkan, namun murid tidak mendapatkannya, murid akan merasa dihukum. Seperti yang kemarin saya terapkan di kelas 4 itu, karena ketika bermain kartu strategi pembelajaran saya biasanya ada reward penghargaan. Nah kemarin saya tidak memberikannya, ada. Nah itu di kelompok yang menang, dia itu merasa kecewa. Nah hadiahnya mah dulu, orang hadiahnya kayak gitu. Nah berarti penghargaan itu membuat diri murid itu merasa tergantung, ketergantungan. Dan nanti kalau tidak bisa mendapatkan akan merasa kecewa. Kemudian ada keyakinan kelas. Keyakinan kelas merupakan salah satu budaya positif yang dapat dikembangkan dan diterapkan di kelas. Murid akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian kelas. Pak, sebelum memasuki keyakinan kelas, kita melaksanakan speaking dulu, Bapak Ibu dimohon untuk berdiri. Sepertinya ada beberapa yang mengantuk ini. Ambil contoh. Mulai Oke, kita tepuk semangat dulu ya. Tepuk semangat. Tepuk semangat. Ayo jangan kalah dengan murid-muridnya. Muridnya aja semangat. Lagi, tepuk semangat. Kalau saya bilang siapa kita, Bapak Ibu guru menjawab guru SD Negeri 2 Bojong. Kemudian kalau saya bilang guru SD Negeri 2 Bojong, teladan, bergerak, semangat, teladan. Bergerak, semangat, teladan. Siapa kita? Guru SD Negeri 2 Bojong. Guru SD Negeri 2 Bojong. Bergerak, semangat, teladan. Tepuk tangan. Silakan duduk kembali. Nah, untuk yang selanjutnya mengenai keyakinan kelas. Keyakinan kelas merupakan salah satu budaya positif yang dapat dikembangkan dan diterapkan di kelas. Murid akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Nah, coba mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Dulu kan peraturan kelas ya biasanya ada kesepakatan kelas, terus peraturan sekelas. Sekarang ini dengan keyakinan kelas. Kenapa harus keyakinan kelas? Padahal ini kan untuk mengatur peserta didik nanti di kelasnya masing-masing. Nah, dari nomor 1 itu mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor. Kenapa coba? Kenapa ada peraturan menggunakan helm saat mengendarai kendaraan bermotor? Kira-kira kenapa nih Bapak Ibu? Untuk keamanan. Ya, untuk keamanan, bukan untuk karena ditilang Pak. Ya, untuk keamanan keamanan kepala. Kemudian yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan
menjaga kesehatan. Ya, menjaga kesehatan, nggih. Nah, itu kan berarti motivasi itu tumbuh dalam diri kita, nggih. Motivasi apa? Intrinsik, bukan ekstrinsik. Kalau ekstrinsik berarti karena ya tidak dibilang. Nah, itu berarti motivasi ekstrinsik. Kemudian prosedur pembuatan keyakinan kelas. Nah, kemarin saya menerapkan pembuatan keyakinan kelas di kelas 6 nih kepada guru kelas 6 karena saya tidak mempunyai kelas, jadi saya meminjam anak-anak di kelas 6. Nah, dari dalam membuat keyakinan kelas itu yang pertama adalah murid menulis kelas impian dan keyakinan kelas masing-masing. Bapak Ibu punya rumah impian tidak? Saya pengen rumah yang seperti ini misalnya. Pernah terbesit di hati Bapak Ibu tidak, nggih? Oke. Nah, terus untuk kelasnya, saya pengen nanti kelas saya seperti ini. Ada tidak, nggih? Nah, ini juga untuk peserta didik. Saya yakin peserta didik itu saya kepengen kelas saya seperti kemarin yang di kelas 6 itu banyak rata-rata peserta didik itu saya pengen kelasnya aman Bu, bersih, tidak ada yang bertengkar gitu misalnya. Terus semuanya nanti dapat menyelesaikan tugas dengan baik, tidak ada yang mengejek, ada ngadani. Nah, kemudian saya jelaskan kelas impian itu seperti apa, terus keyakinan kelas itu apa. Nah, saya bagikan kartu post-it di masing-masing murid, kemudian murid menulis kelas impian dan keyakinan kelasnya masing-masing. Kemudian setelah itu menempelkan di kartu post-it. Nah, seperti ini. Ini post-itnya. Nanti peserta didik menempelkan di sini masing-masing. Ini kemarin ada 19 anak. Kemudian yang selanjutnya membahas bersama. Ketika sudah ditempelkan di styrofoam ini misalnya, nanti dibahas dari beberapa, mesti kan ada yang sama. Misal saya pengen kelasnya aman, nyaman, damai, itu kan artinya sama satu. Nah, itu nanti kita tulis satu saja. Kemudian yang selanjutnya menyerahkan kepada murid. Nah, setelah keyakinan kelas terbentuk dalam membuat kartunya, membuat keyakinan kelas seperti ini, kemarin saya menyerahkan sepenuhnya kepada peserta didiknya. Saya membuat melalui Canva. Jadi peserta didik itu memilih sendiri mau warna kuning, hijau, biru, terserah sesuai dengan kesukaan peserta didik. Kemudian menggunting sendiri dan menempel sendiri. Saya menyerahkan semuanya ke peserta didik karena ini kan yang membuat peserta didik dan nanti yang akan menjalankan juga peserta didik itu sendiri. Dan ini hasil dari keyakinan kelas yang sudah saya buat di kelas 6. Ada 9 nilai keyakinan kelas 6. Ada menjaga kebersihan, disiplin, saling menolong, bertanggung jawab, sopan santun, jujur dan dapat dipercaya, menghormati dan menghargai, gotong royong dan komitmen. Dan nilai-nilai ini semua itu berkaitan dengan profil pelajar Pancasila. Nah, setelah keyakinan kelas terbentuk seperti ini, nanti ini bisa ditempelkan di kelas masing-masing. Ditempelkan di dinding di kelas masing-masing, kelas impian dan keyakinan kelas yang sudah dibuat. Ketika nanti ada anak yang melanggar aturan, misalnya ada anak yang mengumpulkan tugas tidak tepat waktu, mulur misal, ada anak yang tidak mengumpulkan tugas. Nah, itu nanti kenapa kamu tidak mengumpulkan tugas? Kan sudah ada, kalau mengumpulkan tugas berarti apa nih Bapak Ibu nilainya? Disiplin dan bertanggung jawab. Nanti dikembalikan ke anak.
Kemudian mari berkolaborasi membuat keyakinan kelas masing-masing. Bapak Ibu, kita membuat keyakinan kelas di kelasnya masing-masing. Siap nih Bapak Ibu? Oke. Kemudian mengenai kebutuhan dasar manusia. Nah, manusia itu memiliki 5 kebutuhan dasar yang kelimanya ini harus dipenuhi. Harus terpenuhi ini. Jika ada salah satu dari kelima ini tidak terpenuhi, maka akan timbul masalah. Yang pertama ada kebutuhan untuk bertahan hidup. Nah, ini ada sandal, papan, pangan, kebutuhan untuk bisa memenuhi rumah, misalnya tempat tinggal itu. Kemudian yang kedua cinta dan kasih sayang. Kemudian yang ketiga kebebasan. Nah, dalam konteks peserta didik di sekolah ini berarti murid itu, murid jenuh atau tidak jika pembelajarannya menulis saja, kira-kira bagaimana? Oke. Nah, dalam konteks kebebasan ini itu murid diharapkan itu bebas melaksanakan pembelajaran. Mau misalnya guru saya pengennya menulis, saya pengennya menggambar atau seperti itu nih. Terus yang keempat ada kesenangan dan yang kelima ada kekuasaan. Nah, jika dari salah satu kebutuhan ini tidak terpenuhi, maka akan timbul masalah dari diri peserta didik. Jadi tugas kita itu kita harus mencari tahu kebutuhan apa yang kurang dipenuhi dalam diri peserta didik. Atau kalau misalnya ada peserta didik yang bapak ibunya sudah meninggal atau tidak diurusi sama bapak ibu sama neneknya, berarti kan kurang cinta dan kasih sayang. Biasanya peserta didik yang seperti itu akan melaksanakan sesuatu yang akan melaksanakan tidak taat terhadap peraturan. Nah, untuk selanjutnya 5 posisi kontrol. Nah, kita sebagai guru itu biasanya melakukan kelima dari posisi kontrol ini. Ada yang pertama penghukum, atau yang kedua pembuat merasa bersalah, sebagai teman, pemantau, atau sebagai manajer. Nah, silakan Bapak Ibu simak sikap ini, gitu. Salam bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Dawson dan contoh penerapannya. Lima posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Sini kamu. Selamat pagi Bu. Selalu terlambat.
saya harus ke lapangan basket, Bu. Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu gini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa membangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kesenjar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru aksennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja.
Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Selamat pagi Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai start alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren, agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik, Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya. Nah, Bapak Ibu, dari 5 posisi kontrol tadi ada posisi penghukum, membuat merasa bersalah, posisi teman, pemantau, dan manajer. Kira-kira posisi apa yang paling baik untuk menumbuhkan motivasi intrinsik dari diri peserta didik? Posisi manajer dan teman. Posisi manajer. Nah, dari kelima posisi kontrol tadi, yang sering Bapak Ibu praktekkan itu posisi sebagai apa? Nah, ini saya ada post-it ya, kartu post-it, nanti saya bagikan kepada Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu nulis di posisi kontrol yang sering Bapak Ibu lakukan selama ini, selama menjadi guru. Kemudian tulis juga di alasannya kenapa.
Ibu tulis posisi kontrol yang selama ini Bapak Ibu praktekkan di sekolah ini. Nah, kemudian dari kelima posisi kontrol tadi, kira-kira yang paling baik dilakukan itu yang mana? Sudah nggih Bapak Ibu? Sudah benar nggih? Maya, Anda, sudah nggih? Siapa yang akan membacakan hasil dari posisi kontrol yang telah dipraktekkan selama ini? Nggih, monggo Pak Mahmud. Ya, dari pengalaman yang sudah dilakukan pada ini adalah menghukum. Jadi sering sekali kami itu melakukan memberi hukuman kepada anak-anak yang melanggar. Walaupun peran yang lain posisi sebagai teman, manajer juga kadang-kadang kita lakukan. Terima kasih. Itu dari saya. Kita berikan plus untuk Pak Mahmud. Nah, ternyata dari kelima posisi kontrol tadi yang sering dilakukan oleh Pak Mahmud adalah posisi sebagai penghukum, ya Pak. Nah, padahal kira-kira posisi kontrol yang paling baik itu yang apa? Sebagai manajer, ya, karena dengan posisi kontrol sebagai manajer nanti akan mampu mengembangkan motivasi intrinsik dari diri peserta didik. Untuk selanjutnya mengenai segitiga restitusi. Sebelum melanjutkan ke segitiga restitusi, silakan Bapak Ibu berdiri terlebih dahulu. Kita rest sejenak biar tidak mengantuk. Nih, kalau saya bilang Marina, berarti ke Saya. Marina. Di sini Marina menari bergulung-gulung seperti ini. Terus menari di atas seperti ini. Di atas menara. Oke, coba Marina menari di atas menara. Yuk kita mulai deh. Marina di atas menari menara. Marina menari menara menari di atas. Marina menari menara di atas. Marina menari. Nah, sudah menghilangkan rasa kantuk ya Bapak Ibu? Nah, kita beri tepuk tangan untuk kita semua. Kemudian mengenai segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi ini untuk melakukan atau untuk sebagai langkah-langkah dalam menangani permasalahan peserta didik ini. Nah, dalam segitiga restitusi ini ada 3 langkah. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Kemudian ada validasi tindakan yang salah dan menanyakan keyakinan. Nah, dari menstabilkan identitas ini, misalnya ada anak yang tidak mengerjakan PR. Ada anak yang tidak mengerjakan PR, kemudian kita tanya, kenapa tidak mengerjakan PR? Anak itu pasti menjawab, ya karena lupa misal. Nah, kita jangan langsung masa lupa-lupa terus langsung diberikan hukuman, kan? Jangan langsung diberikan hukuman, paham? Nah, kita dari menstabilkan identitas
lagi-lagi lupa, mendak melaweng ya. Nanti kalau diawali dengan perkataan seperti itu, anak akan semakin takut ya, malah nanti perilakunya tidak berubah. Kemudian yang kedua ada validasi tindakan yang salah. Nah, dari tindakan tidak mengerjakan PR tadi itu kita harus menanyakan kepada anak apakah tindakan itu salah atau benar. Terus ini bisa dilakukan dengan melontarkan kata-kata kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu, mengapa tidak mengerjakan PR. Kemudian yang ketiga ada menanyakan keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas yang sudah kita sepakati apa? Misalnya bertanggung jawab, Bu. Nah, kalau dalam bertanggung jawab berarti harus seperti apa? Nah, seperti itu penerapan segitiga restitusi. Nah, untuk tujuan dari restitusi itu sendiri bukan untuk menebus kesalahan, melainkan untuk belajar dari kesalahan. Terus ini adalah menawarkan cara agar anak memperbaiki kesalahannya, bukan langsung dengan kamu nggak mau cara PR, misalnya keluar membersihkan sanitasi, misalnya hormati tiang bendera atau lari-lari di depan kelas misalnya. Itu nanti kalau kita lakukan seperti itu, anak-anak itu akan merasa tertekan, bahkan bisa dendam dengan bapak ibu guru itu. Nah, ini kemarin saya sudah menerapkan praktek dari segitiga restitusi. Ini juga merupakan tugas dari demonstrasi kontekstual di modul 1.4. Jadi ini ada dua kasus. Kasus yang pertama itu kemarin ada anak yang membuang sampah sembarangan. Kemudian yang kedua ada kasus untuk anak yang ketika sholat berjamaah dia bersendaguro bermain sendiri. Ada nggak anaknya seperti itu nggak? Nah, kemudian untuk aksi nyata penerapan budaya positif yang sudah saya praktekkan di sekolah kita ini, ada yang pertama penerapan 5 SD. Kita sudah mempraktekkan ini, senyum, salam, sapa, sopan santun. Nah, ketika kita baru berangkat, kita memarkirkan motor kita,
Kemudian ada duduk kalau anak-anak pada meminta saling, itu juga termasuk budaya positif jangan sana saling. Nah itu nanti malah menghilangkan budaya positif atau kebiasaan yang baik ini. Kemudian yang kedua ada gerakan literasi 15 menit. Kita sudah melaksanakan kegiatan literasi 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Ada kegiatan Gemanada Asmaul Husna, kemudian sholat zuhur berjamaah, dan religious record ini saya terapkan untuk peserta didik kelas 4, 5, dan 6. Nah, terima kasih. Salam guru penggerak, bergerak dan menggerakkan. Terima kasih atas perhatian dari Bapak Ibu. Demikian yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya minta maaf nih. Sebelumnya yuk kita SBK lagi. Silakan berdiri Bapak Ibu. Siapa kita? Guru SD Negeri 2 Bojo. Guru SD Negeri 2 Bojo. Bergerak, semangat, teladan. Tepuk semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi materi diskriminasi yang sudah disampaikan oleh Bu Sasi. Sangat menarik ya Bapak Ibu. Kita beri plus yang meriah untuk Bu Sasi. Dan acara yang kelima adalah tanya jawab. Barangkali dari pemaparan yang sudah disampaikan oleh Bu Sasi tadi, ada yang masih ingin ditanyakan, kami beri kesempatan. Silakan. Monggo Bapak Ibu yang mau bertanya mengacungkan jari atau mengangkat tangan. Ya, Bu Soleman, silakan. Ya, monggo berdiri. Menghadap ke ibu-ibu peserta. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menanyakan tentang segitiga restitusi kepada Bu Sasi. Apakah segitiga restitusi itu hanya dapat dipraktekkan di sekolah ataukah bisa dipraktekkan juga di luar sekolah? Terima kasih. Ya, terima kasih untuk Ibu Eka. Namun demikian karena tadi motivasinya tidak eksplisit ya, sehingga tidak pakai ribet. Ya. Karena tadi kita sudah mempelajari ribet dan bukan materi instruksi, sehingga tidak ada hadiah untuk yang bertanya, maksudnya seperti itu. Ya, silakan Bu Sasi, mau langsung dijawab atau? Ya, terima kasih kepada Bu Soleha atas pertanyaannya ini. Jadi yang ditanyakan Bu Soleha, apakah dari praktek segitiga restitusi tadi itu hanya bisa dipraktekkan di sekolah atau bisa di luar sekolah? Misal contohnya di masyarakat atau nah, dari praktek segitiga restitusi ini ada 3 langkah. Yang pertama ada menstabilkan identitas, kemudian ada memvalidasi tindakan yang salah, dan yang terakhir menanyakan keyakinan. Ini bisa dipraktekkan dimanapun kita berada, tidak hanya di sekolah, tidak hanya kepada peserta didik, tetapi bisa dipraktekkan misal di keluarga kepada anak-anak kita, kepada putra-putri, bapak ibu, bisa dipraktekkan di rumah. Caranya dengan kita membuat keyakinan, kalau di sekolah keyakinan kelas, kalau di rumah bisa dengan keyakinan rumah, keyakinan keluarga, aturan-aturan di dalam keluarga, misalnya anak-anak harus saling menghargai, terus jangan bertengkar, gitu misal. Kemudian nanti jika di rumah ada pertengkaran atau apa, nanti kita bisa menyelesaikannya itu
dengan melaksanakan segitiga restitusi itu tersebut dengan 3 langkah terakhir. Gitu Bu Soleha. Terima kasih penjelasannya. Dan ada lagi Ibu Bapak, silakan. Ya, Bu Eti, saya beri kesempatan. Ya, boleh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya mau bertanya, untuk memotivasi intrinsik di kelas 1 atau fase A, bagaimana cara menumbuhkannya kepada siswa? Bu Sasi, langsung dijawab saja. Ya, terima kasih kepada Bu Eti atas pertanyaan ini. Untuk memotivasi perilaku intrinsik di kelas 1 atau di fase A, karena di fase A itu kan anak-anaknya masih senang bermain, masih senang tulisan gitu ya. Gimana caranya kita untuk memotivasinya agar tumbuh motivasi intrinsik itu? Nah, caranya sama seperti yang tadi sudah saya jelaskan. Yang pertama, kita membuat keyakinan kelas terlebih dahulu. Di kelas kita membuat keyakinan kelas, misalnya tidak ada pertengkaran, harus saling menghargai, disiplin, bertanggung jawab atau apa itu. Nah, itu dengan kesepakatan anak-anak kelas 1, semuanya kita beri kartu dulu, tulisan, nanti menulis, kemudian kita dibahas bersama di kelas 1. Kalau sudah, nanti ditempel di kertas manila atau misal di styrofoam itu seperti tadi, kemudian ditempel di kelas 1. Ketika ada kelas 1 yang melanggar aturan, misal pertengkaran, kan sering ibu anak kelas 1 tiba-tiba perebutan jajan atau apa, menangis, terus gendut, berkelahi, itu kita bisa mempraktekkan segitiga restitusi ini dalam menyelesaikan permasalahan itu tadi. Seperti itu. Terima kasih kepada Bu Eti yang sudah bertanya, sudah cukup jelas nih Bu Eti. Ya, saya kira untuk selanjutnya dari saya Bu Sasi, ini bukan pertanyaan tetapi lebih tepatnya kepada pengalaman pribadi, karena selama ini kalau di kelas saya itu lebih sering sebagai penghukum kayaknya daripada sebagai manajer. Dan ternyata sebagai penghukum ini ternyata dampaknya ada dampak negatif yang cukup besar. Dengan demikian kami akan berusaha untuk menjadi manajer, bukan sebagai penghukum saja atau membuat rasa kesana. Terima kasih kepada Ibu Sasi yang sudah menyampaikan budaya positif di sekolah, dan mudah budaya positif ini bisa kita terapkan di sekolah kita tercinta. Mungkin masih ada yang perlu disampaikan dari Bapak Ibu sebelum kita masuk ke acara yang terakhir. Bu Sasi, ada tambahan? Cekap. Baik, acara telah kita lalui bersama, dan di acara yang terakhir itu penutup, marilah acara diseminasi upaya budaya hidup yang positif, budaya positif di sekolah pada hari ini, Kamis 15 September 2022, kita tutup dengan melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dari kami selaku pembaca, apabila di dalam kesempatan ini terdapat hal yang keliru, kurang berkenan, yang mohon maaf yang seterus-terusnya. Akhirnya, kurang dan lebihnya kami minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Berikut ini merupakan penerapan dari budaya positif yang sudah CGP laksanakan di sekolah.